Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita berhimpun untuk bersama-sama menghayati masa transisi dari peristiwa kematian Kristus menuju pada kebangkitan Kristus, atau dalam kalender gerejawi disebut dengan Sabtu Sunyi. Dalam Sabtu Sunyi ini, kita bersama hendak menghayati dan merespon duka dengan tetap berkarya. Ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini dikemas dalam bentuk doa dengan nyanyian Taizé. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai doa dengan nyanyian Taizé pada hari ini. Dalam keheningan, kita percaya Allah dapat berkata-kata dan menyatakan kehendak-Nya kepada kita semua. Karena itu, kita dasarkan ibadah ini di dalam pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi yang kekal kasih setia-Nya. Mazmur pasal yang ke-31 ayat 1-4 dilanjut dengan ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu, tuntunlah dan bimbinglah aku. Ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah
Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena setiap manusia akan mengalaminya. Namun, yang paling sulit diterima dari dua hal itu adalah kematian. Karena pasti tak ada yang ingin mati, dan juga tak ada yang rela dan ingin berpisah dari seseorang yang dikasihi karena kematian. Itu sebabnya masa paling sulit bagi kita adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita kenal dan kasihi karena kematian. Proses kesedihan dan kesepian inilah yang dirasakan oleh para pengikut Yesus di momen Sabtu Sunyi ini, saat mereka menemui kesunyian yang menyayat hati para pengikut Yesus. Karena Yesus yang selama ini diikuti, dikagumi, dan penolong kehidupan mereka telah tiada. Ia telah mati, dan rasanya kematiannya juga melumpuhkan kehidupan dan semangat para murid dan pengikutnya. Duka, derita, sengsara yang serupa, itulah kesan dan pesan yang juga yang nampak pada kitab Ratapan. Ratapan 3 ayat yang ke-1 sampai 9 dan 19. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Ia menggiring dan membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia membuat daging dan kulitku menyusut, tulang-tulangku diremukkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia membangun pagar sekelilingku sehingga aku tak bisa keluar. Ia memperberat rantaiku. Walaupun aku berteriak dan menjerit minta tolong, dibungkamnya doaku. Ia merintangi jalanku dengan batu yang dipotong dan menjadikan jalan setapakku tak terlalui. Ayatnya yang ke-19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan
api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan. Umat yang dikasih Tuhan, mari saat ini kita naikkan doa pengakuan dosa secara litani dari Mazmur pasal 119 ayat 25 sampai 33. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus
Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Namun, mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Matius 27 ayat 57 sampai 66 yang demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus
dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sabtu Sunyi menjadi salah satu momen penting dari rangkaian Kamis Putih hingga Minggu Paskah. Pada momen inilah Yesus telah dimakamkan, sementara para murid dalam kondisi terguncang mengetahui kematian Sang Guru. Demikianlah perjalanan hidup manusia yang seringkali diwarnai dengan berbagai peristiwa. Ada peristiwa yang menjadi sukacita, namun ada kalanya datang peristiwa-peristiwa yang menjadi duka bagi manusia. Peristiwa kematian yang terjadi menjadi saat duka, di mana ada rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam bagi mereka yang ditinggalkan. Momen inilah yang seringkali membawa manusia pada ketidakberdayaan, ratapan, dan tangisan. Dalam peristiwa yang tak terhindarkan, bagaimana respon kita saat duka menghampiri kita? Mungkin ada yang mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam berbagai rumusan pertanyaan. Mengapa saya harus mengalami peristiwa ini? Menerima dan menjalani semua ini. Mengapa harus saya? Mengapa bukan dia? Mengapa mesti kami? Mengapa bukan mereka? Di manakah Allah? Di manakah kuasa Allah? Di manakah mujizat Allah? Mengapa Tuhan diam? Apakah Tuhan telah meninggalkan kami semua? Umat yang dikasihi Tuhan, apakah sebuah peristiwa duka dan derita hanya berakhir pada deretan pertanyaan-pertanyaan itu tadi? Apakah hanya itu yang dapat dilakukan oleh umat Tuhan dan selalu menjadi akhir dari sebuah pergumulan manusia soal duka dan derita? Tidak adakah pilihan lain yang dapat dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan dalam merespon duka? Sabtu Sunyi
di mana aspek kedukaan sangat kuat. Sabtu Sunyi menjadi masa transisi antara kematian dan kebangkitan Yesus, memperlihatkan kepada kita bagaimana respon-respon yang muncul manakala penderitaan dan duka cita itu menghampiri manusia. Injil Matius memberi kesaksian setidaknya 3 respon yang muncul. Pertama, respon imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi. Mereka adalah kalangan atau kelompok yang memilih menutup diri dari karya Allah. Mereka menolak karya Allah. Mereka telah dibutakan oleh kepentingan mereka sendiri. Mereka berbuat semau mereka sendiri. Mereka tidak belajar dari kesalahan, tapi malah menutup kesalahan dengan kesalahan yang lain. Mereka mencari pihak yang mungkin bisa disalahkan atau bisa dijadikan kambing hitam. Mereka tahu banyak, tapi mereka tidak mau belajar untuk menjadi lebih bijak di tengah situasi, penderitaan, dan duka cita yang terjadi. Yang kedua adalah respon para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka duduk di depan kubur Yesus. Tentu mereka meratap, mereka menangis. Ada perasaan campur aduk karena guru yang mereka cintai telah mati. Mungkin mereka mengalami kekecewaan mendalam, dan bahkan mungkin mereka kehilangan semangat hidup. Mereka adalah kalangan yang ada dalam jurang ketidakberdayaan karena mereka terlarut dalam duka dan dikuasai serta dibutakan oleh perasaan-perasaan mereka sendiri. Perasaan-perasaan yang justru membuat mereka kehilangan harapan dan menghambat mereka untuk berani menghadapi realitas pahit getirnya roda kehidupan. Dan yang ketiga adalah respon Yusuf, orang Arimatea. Duka cita dan kematian yang ada di depannya bukanlah halangan untuk terus menjalani kehidupan. Yusuf tidak menjauh dari Tuhan seperti para murid yang lain. Yusuf tidak melupakan Yesus. Mungkin Yusuf sedih, kecewa, berduka. Namun ia tak mau larut dengan perasaannya. Ia tidak diam, ia tidak lari, tapi ia memilih untuk berani menghadapi segala situasi, termasuk berani untuk menghadapi Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Ia bukan hanya berani, tapi juga memilih untuk tetap melayani, dan bukan sembarang melayani, tetapi ia berikan pelayanan yang terbaik. Ia berikan kain lenan yang putih bersih. Ia juga gali kubur yang baru. Servis yang terbaik tetap Yusuf berikan, Yusuf lakukan kepada Yesus di tengah realitas derita dan duka yang ada di depan mata. Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sabtu Sunyi menyuguhkan kepada kita hal yang sangat penting dalam menghadapi realitas derita dan duka yang menghampiri kehidupan kita. Derita dan duka adalah hal yang pasti kita akan hadapi. Tak mungkin kita mengelak, tak mungkin kita tolak. Bagi penulis ratapan maupun pemazmur dalam Mazmur 31, derita dan sengsara tidak memupuskan harapan mereka.
mereka tidak tinggal diam atas pergumulannya. Karena itulah sejatinya, kadangkala kita tidak perlu menuntut dan memaksa penjelasan atau jawaban dari Tuhan atas pertanyaan diamnya Tuhan dan berbagai pertanyaan lain di sekitar duka. Namun, tetaplah berharap dengan berani menghadapi dan menatap hari esok. Sebab di hari esok, Kristus adalah sang pemenang dalam kebangkitannya. Amin. Umat terkasih, marilah kita bersama masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk dunia ini dengan segala pergumulannya, di mana bencana, peperangan, dan berbagai kejahatan yang terjadi. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala peristiwa yang ada di muka bumi ini, dan kami mohon pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta, Indonesia, di mana saat ini di negara kami juga dalam kondisi yang tidak baik. Demo, ketidakadilan, kejahatan juga terjadi. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan untuk segala hal negatif yang ada. Kami mohon pertolongan-Mu agar negara kami kembali menjadi negara yang aman dan tentram. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah atas setiap panggilan hidup yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi bagian di dalam tubuh-Mu, di dalam gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kami memohonkan berkat kiranya Tuhan senantiasa hadir dan hikmat Tuhan boleh memberkati setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia. Berkenalah kiranya Tuhan boleh memberkati dengan hikmat untuk seluruh pemimpin gereja. Kiranya seluruh pemimpin gereja boleh membimbing jemaat-jemaat untuk boleh hidup dan membawa damai serta menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan seluruh gereja-gereja. Demikian juga kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi kami semua. Tuhan yang telah memanggil kami percaya bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi untuk kami boleh menjadi saksi-Mu di dunia ini. Memohonkan berkat atas seluruh gereja di seluruh Indonesia ini ya Allah. Demikian juga terkhusus kami berdoa untuk gereja-Mu di sini, GKJW Jemaat Singosari. Layanan yang kami lakukan di gereja kami, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan dari seluruh pelayan-Mu dan jemaat-jemaat, kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati. Segala pergumulan dari jemaat ini, kiranya Tuhan berkenan campur tangan. Tuhan membukakan jalan atas setiap pergumulan kami di jemaat ini. Berkenan memberkati seluruh kegiatan, berkenan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan atas gereja yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk bagian kehidupan
yang boleh Tuhan percayakan di dalam pribadi kami, lepas pribadi, untuk kami boleh menerima panggilan-Mu sebagai gereja-Mu di dunia ini. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Namun kami sadari bahwa kehidupan yang kami jalani, derita menjadi bagian di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik di dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam pergumulan perekonomian, juga di dalam pergumulan-pergumulan yang lain, kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang terus menopang kami di dalam pergumulan yang kami alami, sehingga kami bisa menghadapinya dengan tetap berusaha melakukan yang terbaik, sambil kami berpengharapan dan berserah kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat melewati setiap derita, setiap pergumulan yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagaimana firman-Mu saat ini, kiranya setiap kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun, berani menghadapi dan menatap hari esok, karena di hari esok Kristus memberikan kemenangan. Kami serahkan sepenuhnya perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sumber kehidupan, jadilah saksi Kristus, hiduplah dengan sungguh, terpujilah Tritunggal Maha Kudus, kini dan selamanya. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.